Halo, salam jumpa para pecinta catur. Selamat datang kembali di Catur Kita Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga dilancarkan aktivitasnya, selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rizkinya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melawan pembukaan karokan defense atau cara mengalahkan pembukaan karokan. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang menyukai video konten-konten catur, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari catur kita. Baiklah, kita mulai permainan dengan pion ke E4, lalu hitam pion ke C6. Nah, ini disebut karokan defense atau pembukaan karokan. Lalu kita balas saja dengan kuda ke F3. Hitam pion ke D5. Lalu kita balas dengan kuda ke C3. Nah, dalam posisi ini ada beberapa langkah yang biasanya dimainkan oleh hitam, yaitu dengan pion maju ke D4 atau pion kali pion ataupun gajah ke G4 mengepin kuda. Tentu kita akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana jika dalam posisi ini hitam pion ke D4 mengancam kuda? Kita gerakkan kuda kita ke E2 mengancam pion 2 kali. Di sini hitam hanya bisa melindungi pionnya dengan pion ke C5. Nah, lalu kita gerakkan pion kita ke C3. Nah, apabila di sini pion kali pion, kita balas saja dengan pion kali pion. Dan setelah gerakan normal, kita gerakkan saja pion kita ke D4. Setelah pion kali pion, kita pion kali pion. Nah, di sini putih unggul pengembangan perwira ya. Dan di sini pion-pion putih mengontrol peta pusat. Kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam tetap melanjutkan ancaman dengan pion maju ke D3 mengancam kuda? Kita gerakkan kuda kita ke F4 mengancam pion 2 kali. Di sini hitam hanya bisa melindungi pionnya dengan pion ke C4. Setelah itu kita gerakkan saja menteri kita ke A4 sekak. Setelah gajah menutup, kita makan saja pionnya dengan menteri. Dan di sini hitam tidak bisa melindungi pionnya ya. Jadi setelah gerakan normal, kita ambil contoh pion maju, kita makan saja pionnya dengan gajah. Dan di sini unggul 2 pion putih benar-benar unggul ya. Dan di sini pengembangan perwira dari putih sangat cepat. Baiklah, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam pion kali pion? Ya, kita balas saja dengan kuda kali pion. Nah, biasanya gerakan umumnya ialah gajah bergerak ke F5 ya. Biasanya ini adalah mainline dari pembukaan karokan. Lalu kita balas saja dengan kuda mundur ke G3. Berbalik mengancam gajah. Setelah gajah menyelamatkan diri, kita ancam saja dengan pion ke H4. Dan setelah hitam pion ke H6 membuka jalan kabur untuk gajah, kita ancam saja gajahnya lagi dengan kuda ke E5. Setelah gajah mundur, kita gerakkan saja menteri kita ke H5. Bermaksud mengancam skakmat di petak F7 ya.
Nah, di sini hitam bisa menghindari skakmat dengan pion ke G6, mengancam menteri. Nah, kita tidak perlu khawatir sobat catur kita gerakkan saja gajah kita ke C4. Dan jika di sini hitam mengambil menteri kita, maka kita gajah kali pion F7 dan ini skakmat. Oke, kita kembali. Jadi di sini hitam gerakan terbaiknya ialah dengan pion ke E6 menutup serangan gajah. Kita tarik saja menteri kita ke E2. Nah, dalam posisi seperti ini, jika hitam tidak melindungi pionnya yang ada di F7, maka akan berakibat fatal sobat catur kita. Kita ambil contoh dengan langkah pengembangan kuda bergerak ke F6. Kita balas saja dengan kuda kali pion F7, menggarbu menteri dan benteng. Setelah raja kali kuda, kita menteri kali pion sekak, dan raja hanya bisa kabur ke petak G7 ya. Setelah itu kita menteri ke F7 dan ini skakmat. Oke, kita sedikit kembali. Nah, apabila di sini juga hitam menggerakkan gajahnya ke G7 bermaksud mengancam kuda, maka akan tetap sama ya sobat catur kita. Kita tetap kuda kali pion F7 dan setelah raja kali kuda kita menteri kali pion skak. Setelah menteri bergerak ke F8, kita skakmat di peta F7. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam tidak memakan pion, melainkan melangkahkan gajahnya ke peta G4, mengepin kuda? Kita ancam saja gajahnya dengan pion ke H3. Setelah gajah mundur, kita makan dulu pionnya yang ada di D5. Setelah pion kali pion, kita gerakkan gajah kita ke B5 sekak. Oke. Di sini jika hitam menutup skak dengan kuda ke D7, maka pion gratis ya. Oleh karena itu, hitam menutup skak dengan kuda ke C6. Nah, setelah itu kita pion ke G4, mengancam gajah. Setelah gajah mundur, kita gerakkan saja lagi pion kita ke H4, bermaksud mengancam gajah ya. Setelah hitam pion ke H6 membuka jalan pelarian untuk gajah, kita gerakkan saja kuda kita ke E5. Nah, dalam posisi seperti ini, apabila gajah menyelamatkan diri, kita kuda kali kuda. Dan setelah hitam pion kali kuda, kita gajah kali pion. Dan di sini hanya menteri ya yang bisa melindungi raja. Setelah menteri ke D7, maka kita mendapatkan menteri hitam. Oke, kita kembali. Nah, oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, hitam tidak boleh terlalu melindungi gajahnya ya. Langkah terbaiknya ialah dengan benteng bergerak ke C8. Nah, selanjutnya kita langkahkan saja menteri kita ke F3, mengancam pion 2 kali. Setelah hitam pion ke E6 melindungi pionnya, kita gerakkan saja pion ke H5 dan otomatis di sini gajah hilang ya. Gajah bisa menyelamatkan diri ke peta H7 ataupun
memakan pion yang ada di C2. Tapi setelah itu kita menteri kali pion F7 dan ini skakmat ya. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam tidak menggerakkan gajahnya ke peta G4, melainkan menggerakkan kudanya ke F6? Kita balas saja dengan menteri ke E2. Nah, jika di sini hitam menggerakkan kudanya ke D7 bermaksud melindungi kudanya dan melakukan pengembangan, maka ini jelas blunder ya sobat catur kita. Kita gerakkan kuda kita ke D6 dan ini skakmat. Dan di sini pion tidak bisa memakan kuda ya karena sedang terpin oleh menteri. Oke, kita kembali. Nah, dalam posisi seperti ini selain kita bisa menggerakkan kuda kita ke F3, kita juga bisa dengan pion maju ke D4. Nah, setelah hitam pion kali pion, kita makan saja pionnya yang ada di E4 dengan kuda. Nah, biasanya di sini juga hitam dalam pembukaan karokan melangkahkan kudanya ke F6. Kita gerakkan saja menteri kita ke D3. Nah, biasanya di sini hitam akan melangkahkan pionnya ke E5. Kenapa? Karena di sini hitam memiliki jebakan sobat catur kita. Kita akan buktikan ya. Jadi, jika kita pion kali pion, hitam tidak memukul menteri kita ya, tetapi hitam akan melangkahkan menterinya ke A5 sekak. Nah, setelah kita menutup dengan gajah, hitam menteri kali pion. Dan di sini mengancam kuda 2 kali ya. Nah, apabila di sini kita melindungi kuda dengan pion ke F3, hitam akan melangkahkan gajahnya ke F5, mengepin kuda. Dan jika di sini kita pion ke G4 mengancam gajah, hitam mempunyai jawaban langkah yang sangat bagus sobat catur kita. Hitam bisa dengan kuda pukul kuda. Nah, di sini kita memiliki dua pilihan ya. Apabila kita memukul gajah dengan pion, maka hitam akan melangkahkan kudanya ke G3 open skak. Dan setelah gajah menutup, maka putih akan kehilangan bentengnya ya. Kita kembali. Nah, jika dalam posisi seperti ini kita memukul kuda dengan pion, hitam akan memukul pion dengan menteri skak. Dan setelah menteri kali menteri, gajah kali menteri, dan di sini benteng kita terjebak ya sobat catur. Dan di sini benteng kita terjebak ya sobat catur kita. Oleh karena itu kita kembali. Nah, oleh karena itu dalam posisi seperti ini kita tidak perlu takut dengan ancaman tersebut sobat catur kita. Kita lakukan saja rokade panjang. Nah, membiarkan kuda kita dimakan oleh hitam ya. Di sini jika hitam memakan kuda dengan menteri, maka menteri akan hilang ya. Oleh karena itu dalam posisi seperti ini hitam akan kuda kali kuda. Nah, kita gerakkan saja menteri kita ke D8 sekak, mengorbankan menteri. Tapi apakah benar menteri kita dikorbankan? Di sini hitam tidak punya pilihan lain ya kecuali memakan menteri dengan raja. Dan kita gerakkan saja gajah kita ke G5. Double skak. Di sini raja hanya mempunyai 2 peta untuk kabur. Jika raja ke E8, maka kita benteng ke D8
maka ini skakmat ya sobat catur kita. Dan jika dalam posisi seperti ini, hitam raja berpindah ke C7, maka kita gajah ke D8 dan ini juga skakmat. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Silakan teman-teman praktekkan di rumah ya, dan semoga ini cukup membantu. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tinggalkan like dan komen ya. Dan jangan lupa terus dukung channel catur kita agar terus maju dan berkembang. Baiklah, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam gens unasumus, kita semua satu keluarga.